Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini tahu kan SMPS apa? Ya, saya biasanya kan membelikan SMPS yang PFC ya. Kali ini saya mencoba membeli SMPS yang non PFC karena saya juga menyediakan rental power gratis atau bisa dipinjam secara gratis, dimana sebelumnya yang menggunakan PFC saat dipinjam itu ternyata diesel atau gensetnya bisa dibilang jauh dari kata standar, dropnya banyak, naik turun, sehingga SMPS yang PFC itu terganggu kerjanya, dan waktu pemakaian itu langsung protek mati karena voltasenya turun drastis saat terkena nada bass. Untuk itu saya mencoba membuat power lagi yang non PFC dengan tujuan mungkin ada teman yang meminjam dengan kondisi genset atau listrik yang jauh dari kata standar atau dropnya banyak, itu memudahkan atau bisa dibilang tidak trouble lah, minimum outputnya juga ikut turun. Oke ya, kita langsung ke pokok pembahasan. Kita coba cek satu persatu SMPS model ini. Ini saya beli di Anto Abimanyu, ANT Antronic tepatnya. Bentuknya seperti ini, SMPS full breed. Infonya 3 kVA ya, yang non PFC. Ini PCB layoutnya by Sigit Sugiarto, sedangkan PCB nya dijual oleh Lab Gorem atau Cak Nur Muhammad Afla. Terus ini dirakit oleh Anto Abimanyu. Speknya 3 kVA, namun saya request untuk box 1U, jadi saya request tingginya harus 4,5 cm mentoknya. Namun di trafo ini lebih dari 4,5 cm, namun ada solusi untuk emailnya atau kawat sedikit diperkecil biar tingginya sampai atau enggak lebih dari 4,5 cm, namun dayanya juga akan sedikit berkurang. Itu infonya dari Anto Abimanyu selaku perakit model ini ya. Minimum 2,5 kVA lumayanlah cukup. Nanti saya akan rakit power dengan monster breed ya, yang BD modulasi itu. Rencananya saya pakai 1 SMPS untuk 1 kit power. Jadi ini saya beli 1 dulu, nanti kalau normal semua nggak ada kendala saya akan nambah lagi produk ini. Oke, kita bahas satu persatu tentang SMPS produk ini ya. Dari sini mulai input AC PLN di sini. Nah, ini ada input PLM, terus ada NTC yang warna hijau, relay untuk delay soft startnya, terus fuse-nya ini tadi saya cek 15 ampere. 15 ampere, ada kapasitor filter dan juga MI filter 1. Ini saya nggak tahu ya. Kita lanjut ke elko primer. Elko primer ini ada 4 biji. Ada 4 biji dengan nilai 220 mikrofarad 450 volt. Elko primernya ini resistor, nggak tahu resistor beban atau apa ya. Terus ada kapasitor, ini juga mungkin kapasitor filter, ada double, nggak tahu nilainya, nggak kelihatan. Terus ada air sensor mungkin untuk OCP, ada double 5 watt kali 2 sehingga 10 watt. Kita lanjut ke trafo. Untuk trafonya ini mungkin ukuran 55 ya kalau nggak salah, ukuran 55.
elko sekundernya ya, lanjut ke elko sekunder ada 10 biji, jadi tiap railnya itu ada 5 biji dengan nilai 470 100 volt, karena memang saya pesannya juga 90 volt. Nah, di sini ada resistor kopling atau resistor filter untuk outputnya, dan juga kapasitor kopling ya, dan juga resistor untuk beban atau nanti kalau dimatikan biar cepat habis. Nilainya 10 kilo 2 watt. Terus ekstranya ini pakai buck converter 2 sendiri-sendiri. Di sini tertulis bias yang satunya untuk fan, kita nggak tahu disetting berapa volt. Nanti kita coba cek sudahkah disetting, karena memang kebanyakan atau saya pernah mengalami untuk yang difokuskan untuk bias itu ternyata perakitnya lupa disetting, sehingga bahaya untuk user-user yang sedikit awam tentang bias kelas D nya itu sendiri. Oke, di sini ada IC 1, ini IC apa nggak tahu, UC ya, tipe UC. Sedangkan yang IC panjang ini tipe SG umum, SG 3525 kalau nggak salah. Ada ini mungkin GDT ya, mungkin GDT. Terus MOSFET-nya ini 4 biji, mungkin ya, nggak tahu juga saya ya, nggak paham SMPS. MOSFET-nya ini 4 biji, tipe 4 biji, tipenya tadi saya cek W45 NM60 ya, 45 ampere 600 volt itu tipe MOSFET-nya. Sedangkan di sini ada NTC yang ada grease atau pasta, ini itu NTC yang nempel heatsink. Terus ada regulator kalau nggak salah, ini ada trim pot dengan tulisan set temperatur. Terus ada fan untuk pendinginan dari heatsink ini. Nah, untuk NTC untuk sensor temperatur itu kita nggak tahu. Mungkin kalau over panas akan protect, atau juga kalau heatsinknya semakin panas maka fannya semakin apa ya, cepat putarannya. Saya nggak tahu pasti sistem kerjanya, jadi kalau ada yang tahu monggo komen diperjelas seperti apa sistem kerja dari sensor panas itu. Kalau terlalu panas heatsinknya akan protect atau mempercepat putaran kipasnya. Monggo komen yang tahu sistemnya biar lebih jelas semuanya ya. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau untuk heatsink ini ada dioda sekunder ya, ada 4 biji kalau nggak salah, ini ya 4 biji ya, tapi nggak tahu tipenya, nggak kelihatan. Terus di sini ada yang IC yang sembunyi, nggak tahu ya, ini ada IC sembunyi, nggak tahu IC apa. Jadi bentuknya seperti ini ya, SMPS full bridge non PFC, layout by Sigit Sugiarto, PCB by Labgorem, assembly atau perakit by Anto Abimanyu Sidoarjo. Oke, kita coba cek saja sekedar nyala, nanti kita coba load. Tapi masalahnya yang dipakai load master bridge-nya belum jadi, sehingga coba pakai load dengan power seadanya ya, pakai power AB saja. Nanti kalau sudah jadi dalam box kita coba load lagi dengan monster bridge atau kelas DBTL. Tapi sementara kita tes saja, nyala dulu, kita ukur-ukur tegangannya. Oke dulur, kita coba langsung tes saja sekedar nyala. Ini saya pakai dop ya untuk pertama start, nanti kita coba berapa volt DC outputnya, terus kita langsung tanpa dop dapat berapa juga. Ini listrik standar di rumah saya ini 230 yang aku ini ya, 230 volt. Terus ini nanti buat ukur outputnya.
delaynya berapa detik outputnya terdeteksi. Oke, langsung dinyalakan. Ini pertama pakai DOP dulu, kita hitung ya. Saya menyalakan. Nah, ini 1 2 3 4, sekitar 5 detik outputnya baru keluar. Nah, ini listriknya karena pakai DOP turun 223, outputnya 89 volt DC. Sekarang kita tanpa DOP, kita bypass. Nah, ini listriknya otomatis normal kembali ya, 230, namun outputnya naik jadi 97,5 volt DC. Jadi settingan dari perakitnya itu di listrik standar Indonesia 220 volt DC, output yang keluar 90 volt DC. Jadi kalau listriknya naik 230, otomatis outputnya juga naik karena memang belum regulasi dan juga belum PFC. Untuk kipas ini tadi memang sistem kerjanya belum tahu, jadi kipasnya mati. Mungkin kalau panas baru muter ya untuk pendinginan heatsink itu sendiri. Oke, untuk sementara cukup normal bekerjanya. Nanti kita coba pakai test load dengan power kelas D. Oke dulu ya, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya untuk test loadnya pakai power kelas D. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.